Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya di channel tutorial membuat UML dengan menggunakan Enterprise Architect. Dan ini adalah seri kelima membuat UML, yaitu membahas tentang sequence diagram. Sequence diagram ini pengertiannya hampir sama dengan activity diagram, yaitu menggambarkan kelakuan objek dan message yang dikirimkan dan diterima oleh objek. Jadi perbedaannya hanya lebih menekankan kepada message apa yang diberikan dan message apa yang diterima oleh objek ya. Untuk studi kasusnya kita samakan saja. Kita membahas tentang login di sini. Sama, apabila kita mau login, kita harus mengakses halaman login. Input username. Setelah itu sistem akan memvalidasi inputan kita benar atau salah. Baru setelah itu kita baru masuk ke halaman utama gitu. Nah, ini adalah logo-logo atau simbol yang digunakan pada sequence diagram. Nanti kita akan bahas satu persatu ketika di aplikasi ya. Nah, untuk dokumen penelitian ataupun skripsi analisa sistem di sini jumlah sequence diagram biasanya sama dengan case pada diagram use case. Ada 5 diagram use case dan otomatis sequence diagramnya pun harus dibuat 5 gitu. Ada sequence diagram login, transaksi, master barang di sini dan lain sebagainya. Baik, untuk diagram login nantinya akan seperti ini. Jadi ada user di sini. Ini adalah boundary. Boundary itu bisa disebut dengan form ya, atau halaman kalau website. Proses itu adalah simbol yang menggambarkan sebuah proses, dan ada tabel atau entitas. Entitas ini adalah seperti tabel di dalam database. Baik, kita langsung saja ke aplikasi Enterprise Architect-nya. Nah, di sini kita udah beberapa diagram yang sudah kita buat, ada sequence, use case, activity, dan class diagram ya. Maka kita akan tambahkan use case baru. Maka kita akan tambahkan sequence diagram baru, yaitu sequence diagram login. Ada di UML behavioral dan pilih sequence. Klik OK. Nah, untuk membuat sequence diagram login, kita butuh aktor. Siapa yang login? Misalkan sini siapa? Admin. Terus halaman apa yang kita libatkan gitu. Ditandai dengan simbol boundary. Kita masukkan boundary-nya. Apa misalkan halaman login, kita kasih nama. Tentu saja ada proses ya atau kontrol untuk menyambungkan hubungan antara halaman dengan sistem. Kita kasih nama proses aja. Nah, terus halaman apa lagi yang kita libatkan atau database apa? Untuk database kita pakai entitas atau entity, di sini kita tarik drags. Kalau untuk login, karena ada aktornya tadi admin, berarti kita melibatkan tabel admin atau tabel user ya. Dan apabila sudah login berhasil, kita larinya kemana? Yaitu ke halaman utama. Baik, kita tambahkan boundary lagi, satu lagi. Kita kasih nama halaman utama. Baik, jaraknya diatur. Nah, interaksinya seperti apa? Pertama, admin akan mengakses halaman login ya. Cara membuatnya yaitu kita aktifkan di simbol dari admin ini. Biasa ada tanda panah, kita tarik ke halaman login. Nah, seperti itu. Nah, ini ada 3 control flow atau panah. Untuk mengubahnya, kita bisa diaktifkan di tanda panahnya dan klik properties ya. Nah, di sini ada 2, ada sinkronus dan asinkronus. Gitu. Kita pilih asinkronus atau sinkronus. Untuk asinkronus yaitu adalah suatu control flow yang tidak memerlukan timbal balik dari sistem. Kalau sinkronus adalah tanda panah ataupun control flow yang membutuhkan timbal balik dari sistem. Gitu. Baik, kita pilih asinkronus ya. Baik, untuk namanya untuk control flow-nya kita kasih nama atau kasih keterangan. Untuk sequence biasanya dikasih nomor. Jadi 1 di sini apa? Akses halaman login. Baik, kenapa di sini statusnya asinkronus? Karena setelah mengakses halaman login akan tampil halaman login tanpa ada interaksi proses ke database gitu ya. Nah, setelah mengakses halaman login tidak ada interaksi
balikan dari sistem, maka kita masukkan yang kedua. Kita aktifkan lagi dan kita tarik kontrol ke halaman login. Ini biarkan sinkronus ya. Jika kita tarik namanya, yaitu misalkan masukkan username, ini nomor 2. Oke. Tarik di sini. Nah, kenapa ini sinkronus? Karena ini akan mendapatkan balikan dari sistem. Baik, selanjutnya itu ke proses. Tarik sistem ke proses. Nah, untuk propertiesnya kita ganti. Ini misalkan proses query. Jadi, ketika kita masukkan username and password, sistem akan melakukan proses query ke dalam proses. Nah, dan proses ini akan melakukan get data ya. Kita tarik lagi ke sini. Get datanya kemana? Ke table admin. Untuk propertiesnya kita kasih nama nomor 4 ya. Get data saja. Nah, setelah itu, setelah get data, kita akan memproses gitu kan. Akan memvalidasi apakah username dan password yang dimasukkan oleh admin itu benar atau salah. Maka kita masukkan saja validasi. Caranya adalah tarik tanda panah di sini dan kita balikan lagi ke sini. Nah, ini akan menjadi simbol validasi ya. Klik kanan klik 2 kali. Kita kasih nama validasi data. Oh, kasih nomor ya. Maka proses melakukan validasi data. Nah, dari validasi data ini maka akan didapatkan 2 message, yaitu apabila benar dan apabila salah. Yang apabila benar maka akan menampilkan sukses atau gitu ya, masuk ke halaman utama. Nah, apabila salah maka prosesnya akan memberikan message kepada halaman login bahwa inputan salah. Jadi kita tarik panahnya ke halaman login. Message-nya apa? Itu misalkan wrong input. Ini nomor berapa? Nomor 6 ya. Nah, untuk message ini simbol flow-nya beda ya. Kita di properties harus diklik is return. Jadi return message itu tanda panahnya itu putus-putus. Nah, kalau untuk simbol apabila benar itu nomor 7, kita tarik ke halaman utama. Nah, kita kasih flow-nya itu login sukses ya. Nah, maka control flow atau sequence diagram login sudah selesai dibuat. Jadi kita punya halaman login, punya proses, punya admin, dan halaman utama. Cara membacanya yaitu pertama, aktor admin di sini mengakses halaman login. Tidak ada balikan dari sistem. Yang kedua, masukkan username dan password. Baru sistem akan memproses query kepada tabel admin. Mengambil data, apakah ada data dengan username dan password tersebut. Dan proses akan melakukan validasi data. Apabila salah, user harus menginput lagi, masukkan username dan password dengan pesan error di sini gitu. Apabila benar, maka proses akan melanjutkannya ke halaman utama. Baik, untuk sequence diagram cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah, dan apabila ada teman-teman yang membutuhkan silahkan di-share video ini supaya bisa berbagi kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa dukungannya, klik subscribe dan like video ini apabila bermanfaat bagi teman-teman. Segitu saja dan terima kasih.